Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen berupa campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2321070. Mata kuliah pendalaman IPA kelas B. Sebelum membahas mengenai campuran, saya akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran secara singkat. Yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Untuk kedua itu senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur berbeda. Selanjutnya itu ada campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat berbeda, bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, atau unsur dengan senyawa, dan dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih partikel-partikel yang penyusunannya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Yang kedua yaitu campuran heterogen, adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Pada campuran heterogen, titik pembatas antara zat masih dapat dilihat. Berikutnya tujuan eksperimen. Jadi tujuan dari praktik eksperimen campuran homogen dan campuran heterogen adalah untuk mengetahui konsep dari campuran dan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Adapun alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Alat terdapat gelas plastik, yang kedua sendok. Untuk bahan, yang pertama ada air, yang kedua gula, ketiga garam, keempat susu, kelima kopi, keenam minyak, ketujuh pasir atau tanah. Nah, karena kita tadi sudah membahas mengenai apa itu campuran, di sini kita akan langsung mencoba untuk eksperimen mengenai perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebelum kita melakukan uji coba, kita memerlukan air, gula, susu, garam, kopi, minyak, dan pasir atau tanah yang dimasukkan ke dalam gelas plastik dan diberi label nama untuk membedakan satu sama lain, serta sendok untuk mengaduk campuran tersebut. Setelah itu, kita campurkan air pada semua bahan-bahan tersebut satu persatu dan aduk campuran tersebut menggunakan sendok. Nah, setelah mengaduk satu persatu campuran tersebut, kita amati bersama perbedaan dari campuran tersebut. Manakah yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen? Oh iya, perlu diketahui bahwa campuran yang dapat menyatu atau larut dengan merata disebut campuran homogen. Sedangkan campuran yang tidak dapat menyatu atau tidak dapat larut dengan merata disebut campuran heterogen. Bisa kita lihat dari campuran pertama, yaitu campuran air dan gula. Dapat kita lihat bahwa campuran air dan gula dapat menyatu atau larut merata. Jadi dapat dipastikan bahwa campuran air dan gula termasuk campuran homogen dan disebut larutan gula. Yang kedua yaitu campuran air dan susu. Dapat kita lihat bahwa campuran air dan susu dapat menyatu dan larut dengan merata. Jadi, campuran air dan susu dapat disebut juga campuran homogen yang dinamakan larutan susu.
Campuran air dan garam. Campuran tersebut dapat menyatu dan larut dengan merata. Dengan itu dapat dipastikan bahwa campuran air dan garam termasuk campuran homogen atau dapat disebut larutan garam. Campuran air dan kopi. Dapat dilihat bahwa campuran air dan kopi tidak dapat menyatu dan larut dalam air. Mungkin tidak dapat dilihat secara langsung di kamera, tetapi pada dasarnya air dan kopi memang tidak dapat menyatu dan dapat disebut campuran heterogen. Campuran air dan minyak. Dapat dilihat bahwa campuran air dan minyak tidak dapat menyatu dan larut dalam air, disebut dengan campuran heterogen. Meskipun tidak memiliki endapan, akan tetapi campuran air dan minyak tidak dapat menyatu dalam air. Yang terakhir, campuran air dan pasir. Dapat dilihat bahwa campuran air dan pasir tidak dapat menyatu dan larut dalam air, dan terdapat endapan di bawahnya. Jadi, dapat dipastikan campuran air dan pasir adalah campuran heterogen. Berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa campuran gula, campuran susu, dan campuran garam termasuk campuran homogen karena campuran tersebut dapat menyatu atau larut dengan merata dan tidak memiliki endapan. Yang kedua, campuran kopi, minyak, dan campuran pasir termasuk campuran heterogen karena tidak dapat menyatu atau tidak dapat larut dengan merata di dalam air dan meninggalkan atau memiliki endapan di bawahnya. Nah, seperti itulah hasil eksperimen kita mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Teman-teman juga dapat melakukannya sendiri di rumah karena eksperimen tersebut mudah untuk dipraktekkan. Selamat mencoba bereksperimen sendiri di rumah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?